Ini sasi Muharram. Kejadian Nabiullah Adam juga sasi Muharram. Gunakanlah nanti di dalam sasi Muharram ini, sasi Suro, bulan Suro bahasa Jawa, untuk betul-betul mengambil satu pelajaran dan kita laksanakan sampai pada 10 Muharram. Sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram Anda betul-betul makrifat pada Allah. Bagaimana rahasianya? Nanti saya sampaikan atas perjalanan ruhaniah kita kepada Allah. Itu bagi mereka yang betul-betul mengakui bahwasannya kita itu selama ini berbuat zalim pada Allah, atau seseorang yang sudah sadar bahwasannya kita selama ini berbuat zalim pada Allah secara ruhaniah. Baik yang bodoh tentang ilmu syariah ataupun yang alim ilmu syariah. Keduanya itu tidak menjadi satu persyaratan atau rukun sah dan tidaknya seseorang itu ada kesadaran. Tidak. Ukuran di dalam kesadaran hati bahwasannya selama kita itu zalim adalah hidayah, petunjuk dari Allah langsung masuk di dalam hati Anda dan hati Anda sadar kalau selama ini kita berbuat zalim pada Allah. Bentuknya apa? Kita zalim. Kita menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Yang ku maksud Allah itu bukan nama. Kita menjadikan yang ahad itu sebagai Tuhan. Bentuknya kita beriman terhadap selainnya. Contoh, dalam hati kita ada satu keimanan bahwasanya dinginnya suasananya itu dikarenakan datangnya AC atau es. Iman kita yang jatuh terhadap makhluk inilah Bapak Ibu bentuk kalau kita itu telah berbuat zalim pada Allah. Sampai Allah berpesan, la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjejerkan selain Allah di dalam hatimu. Janganlah ada di dalam hatimu ada iman selain daripadanya. Jangan. Ternyata kita selama ini begitu. Itulah bentuk kalau kita itu telah berbuat zalim pada Allah. Dan bagaimana caranya kita keluar dari kondisi seperti itu Bapak Ibu? 10 Muharram terjadilah diterimanya tobat beliau Nabi Adam alaihissalam
oleh Allah atas perbuatan dolimnya, yaitu memakan buah khuldi. Sebuah kisah saja, dan jadikan ini nanti sebagai alat pelajaran Anda untuk melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh bapak kita, yaitu Nabiullah Adam. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Di mana Allah mengatakan terhadap beliau Nabiullah Adam, apakah kau suka terus hidup selamanya di surga? Injih. Sebab ketika kau hidup di surga, kau nggak usah kerja, nggak usah mikirkan apa yang kau inginkan, itu nanti dengan sendirinya ku datangkan. Bahasa syariat, Pak, ketika Nabi Adam menginginkan sesuatu, maka tidak menunggu besok, hal itu langsung datang. Penak nggih? Penak. Tidak terasa Anda pernah ngalami dikala waktu jenengan di alam gaib, alam nukot gaib, yaitu alam kandungan, sampai jenengan sebelum akil balik kepingin opo wae, ada satu keinginan apa saja, Anda tanpa susah payah akan datang sendiri, tanpa kerja terlebih dulu. Anda nggak pernah. Anda tinggal ngomong sama orang tua, pengen makan ikan tahu, mesti datang. Bahkan di dalam kandungan pun, ketika Anda tidak berucap ingin apa yang Anda butuhkan nutrisi, Allah sudah kasih. Lahir pun juga begitu. Itu bentuk gambaran kinayah Nabi Adam ada di surga. Tapi satu hal, Adam, yang harus kau ingat-ingat, wahai manusia, satu hal yang harus kau waspadai, apa? Wala taqrabahati sajarah. Jangan pernah kau nanti akan kena tipu daya setan. Jangan. Bahasa syariat Nabi Adam tidak boleh untuk mendekat di dalam satu pohon, pada satu pohon. Jenengan nggak boleh mendekat terhadap kesenangan dunia. Ruhaniyah, bukan jasmania. Ini maksudnya begitu, Pak. Berhubung Nabi Adam, kisah ceritanya, ringkas cerita, beliau ini kena tipu daya setan, akhirnya dia harus memakan buah khuldi. Itulah bentuk ruhaniyah Anda telah memakan buah khuldi ruhaniyah. Bentuknya apa ruhaniyah memakan buah khuldi? Menyenangi, bersukaria dengan perkara selain Allah. Yes. Berarti posisi kita itu yang ada di sini pendosa, Pak. Pendosa. Sama dengan Nabi Adam sebagai orang tua kita.
Sama. Inti cerita Nabi Adam diusir Allah dari surga ke dunia. Kita mau makan, mau enak harus kerja dulu. Sama. Adam juga begitu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu terhadap Nabi Adam. Dalam surah 37 ayat 37 Allah berkata, fatalaqqa Adam, apakah kau ingin kembali ke negeri asal? Sekarang Anda tak jawab, tak tanya. Ini sasi Muharram. Kejadian Nabiullah Adam juga sasi Muharram. Gunakanlah nanti di dalam sasi Muharram ini, sasi Suro, bulan Suro bahasa Jawa, untuk betul-betul mengambil satu pelajaran dan kita laksanakan sampai pada 10 Muharram. Sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram Anda betul-betul makrifat pada Allah. Bagaimana rahasianya? Nanti saya sampaikan. Kalau gendeng mesian gendeng mboten mawon ya, tinggal Anda mau tekad apa enggak masalah. Nek pancen jenengan nanti gendeng ya wis ikut terbaik. Kapan dimulai? Terserah. Pokoknya Anda tutup tanggal 10. Sekarang tanggal 1. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti malam Selasa ini sudah tanggal 10. Bisa? Pasti bisa. Ngantuk petunjuk. Saya nggak bisa 10 hari, saya bisanya cuman 3 hari. Monggo 3 hari. Saya nggak bisa 3 hari karena saya sibuk kerja, saya cuman 1 hari. Monggo 1 hari. Saya nggak bisa belas, bongko gregetan. Terserah jenengan. Di mana tempat, di pondok, di rumah, dimanapun silakan. Di sungai, di gua, atau dimanapun monggo. Sak kerso jenengan. Saya hanya bisa malam aja, siang kerja, monggo. Saya cuman 24 jam, bisanya 1 jam, monggo. Pokoknya jangan belas sama sekali. Wis. Pun. Adam dalem Gusti. Kau ingin kembali ke rahmatku. Bahasa syariat, kau ingin kembali ke negeri asalmu, surga. Injih Gusti. Apa Adam? Loro kabeh kula wonten donya. Aku mencintai si A, ternyata si A mati. Aku ditinggal terlebih dulu. Sakit hatiku. Aku mencintai anak, mohon maaf, ternyata anak kepada saya menyakiti aku. Saya kerja siang malam
untuk menjadi orang yang kaya, untuk berkecukupan sandang pangan papan di tengah keluarga, sudah kaya, semuanya tercukupi bahkan lebih, ternyata saya disakiti oleh kekayaan itu dengan bentuk dihabiskan Allah lewat dicolong maling. Nah, lepas daripada itu ternyata semua yang kukumpulkan ternyata pisah dengan saya, dengan bentuk kematian saya. Harta waris yang saya tinggalkan ternyata dibuat royoan atau rebutan oleh ahli waris. Akhirnya ahli waris tidak ada rukunnya, dibuat untuk maksiat pada Allah. Injih kula pegel wis ning dunya. Oh ngono. Oke. Jikalau kau ingin betul-betul hatimu untuk kembali kepadaku, kata Allah, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, kau harus terima wahyuku. Pak, ini wahyu, Pak. Wahyu itu dijamin kemurniannya, dijamin kalau datangnya itu hanya dari Allah, dari Tuhan, bukan dari makhluk. Mana yang disebut kalimat atau wahyu, itulah pendidikan, pengetahuan, ilmu tentang bagaimana caranya ruh panjenengan ini keluar dari penghambaan terhadap selain Allah. Tadinya kita diperbudak oleh suami, istri, anak, harta benda. Akhirnya waktu demi waktu kita sibukkan hati ini bersenggama, berkasih mesra dengan semuanya itu. Inilah yang disebut orang yang paling merugi. Ini waktu demi waktu hati kita curahkan, diperbudak oleh selain Allah, sehingga sibuk hati ini berkasih mesra dengannya, sampai Allah memberikan satu pernyataan dalam sumpahnya, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya banyak manusia, itulah fi husrin, di dalam kerugian yang besar. Ya ini Bapak Ibu, dengan datangnya satu Muharram, tutup semua iman kita selain Allah tadi. Kau harus bertasbih, kau harus bersuci diri dari iman-iman yang sudah kadung masuk di dalam hati kita. Caranya nanti saya kasih tahu. Ini proses perjalanan. Kita kembali kepada kalimat atau wahyu. Setiap apa yang Allah sampaikan dan kau terima di dalam hatimu terkait masalah dinut tauhid yang sifatnya adalah daqaiqul asrar, lembut-lembuti rahasiane ilmu makrifat, itulah wahyu. Itulah yang dimaksud
kalimatin. Nabi Ibrahim, Nabi Adam menerima. Ketika beliau menerima dan melakukan proses ritual uzlah, fataba, mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi tase piro-piro kesalahane Nabi Adam. Jenengan nanti kalau sudah melakukan tindakan apa yang kukatakan nanti dengan bentuk jenengan muraqabah dan bertemu Allah, maka itulah yang dimaksud proses perjalanan Nabi Adam kembali kepada Allah. Memang Pak, kalau tinggalkan dunia itu mesti hati jenengan itu gendeng. Karena apa? Apa yang dikatakan nafsu dan akal ini jenengan abaikan, wis gak ngereken. Hanya ngereken, apa ngereken bahasa Indonesianya? Hanya memperhatikan isi dalam wahyu itu dari Allah. Inilah petunjuknya di situ. Innahu sak temene Gusti Allah wa ya Allah iku at-tawwabu, dat kang nrimo tobat, ar-rahim tur dat kang welas asih, kasih sayang. Ketika Nabi Adam menerima wahyu tersebut, maka Adam itu melaksanakan petunjuk di dalam wahyu, akhirnya diterimalah tobatnya Nabi Adam. Jenengan ngoten. Nanti jenengan kalau sudah masuk di dalam pengamalan wahyu kalimat ini, itulah Allah telah menghapus seluruh kesalahan ruhaniyah lebih-lebih di mata Allah. Terus bagaimana caranya jenengan itu mengamalkan kalimat, mengamalkan wahyu itu? Di dalam wahyu itu ada hidayah, petunjuk. Cara untuk meninggalkan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati, Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Sering saya katakan ayat 256. May yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini Pak, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah yang ada di dalam hati kita yang sudah kadung masuk, maka wa yu'min billah, maka imannya dia hanya pada Allah. Ayat ini bisa saya artikan gini: barang siapa tinggalkan selain Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah. Bisa saya artikan seperti itu. Terus caranya bagaimana? Pun bisa
sampai dengan duduk, yang tua-tua nggak bisa duduk karena punggungnya itu nyeri, atau jenengan yang nggak bisa duduk dikarenakan ada sakit, bisanya namung di tempat tidur berbaring, udah. Apa yang digagas akal dalam diri Anda, tutup. Cara menutup, caranya menutup, hatimu bukalah untuk melepaskan keakuanmu sebagai makhluk yang wujud. Lepasan. Atau tidak bisa melepas wujud, lepaslah keakuanmu sebagai makhluk yang bernafas, yang melihat, yang mendengar, ataupun yang berafal dalam diri Anda. Lepas. Cara inilah Anda akan bisa menutup lobang-lobang yang digunakan nafsu lewat akal untuk mempengaruhi hati. Akhirnya akal jenengan sudah tidak lagi memikirkan perkara urusan dunia. Lebih baik jenengan memejamkan mata sebagai pembelajaran. Kalau sudah terbiasa, nggak usah pejam mata, nggak apa-apa. Setelah Anda melewati masuk di dalam alam kefanaan, alam peniadaan diri sebagai makhluk, maka Anda akan mengalami satu kejadian ruhaniyah Anda itu masuk dalam satu wilayah yang Anda itu goblok dadak. Tahu goblok dadak? Wilayah di mana jenengan ini sudah nggak sadar diri, hatimu sudah nggak sadar diri. Inilah yang dimaksud fi ardil humul, bumi humul, bumi sepi. Humul itu sepi, berarti bumi kefanaan. Anda nggak usah takut. Apapun yang nanti diterjadikan Allah jenengan ini, jangan pernah mundur sejengkal. Jangan pernah. Jangan pernah mundur. Wa aslimu lahu. Udah. Pasrahkan semuanya itu apa kata Allah? Apa kata Allah? Bah gendeng gak waras, bah gendeng waras monggo. Maksudnya gendeng gak waras ku ya napa? Jenengan ini dalam hati yang nyata, yang tampak hanyalah aku Allah, sehingga Anda terus menerus melalaikan selain Allah, dijak komunikasi nggak bisa dan lain sebagainya. Iku jenenge gendeng gak waras. Bah diletakkan Allah gendeng gak waras atau diletakkan Allah gendeng waras. Gendeng waras itu ya apa? Gini, secara ruhaniyah Anda ditetapkan Allah sebagai kekasihnya yang tidak akan pernah untuk beriman selain Allah, tapi akal jenengan bisa diajak komunikasi.
Udah, jenengan gak usah milih. Namanya pasrah iku opo jari Gusti, apa kata Allah. Ayatnya begitu ya. Wa aslimu lahu. Tentang urusan wa anibu ila rabbikum iku aslim, pasrah. Tentang kembali kepada Allah, kembali ke fitrah. Asalnya fitrah kembali ke fitrah, asalnya Allah kembali ke Allah. Jenengan pasrah iku wis apa kata Allah. Jangan bertanya begini, kalau nanti saya diletakkan gendeng gak waras, istriku bagaimana, anakku bagaimana? Kalau pertanyaan itu muncul dalam hatimu, berarti nyun sewu, pasrahmu iku pasrah gombal. Nggih? Pasrahmu pasrah gombal. Jangan kau hitung-hitung itu. Jangan. Kalau niatnya itu kembali betul-betul makrifat pada Allah, ya sudah. Jangan nunggu kapan-kapannya. Ini mumpung momen-momen di mana ada 10 kejadian dalam bulan Muharram ini, kekasih Allah dalam perjalanan. Kalau Nabi Adam ini diterima tobatnya, jadi kita masuk di situ. Nanti ada Pak kejadian Nabi Ibrahim, beliau dibakar oleh Raja Namrud, tapi api terasa dingin. Dicoba nanti pengurus golek kayu sing sak truk, jenengan gendengo terus dicengklungno gunung. Ndak, itu kinayah Pak, itu kinayah. Sebetulnya kinayah atau isyarah. Mana perkara yang menjadikan hatimu panas? Apa? Ternyata perkara-perkara selain Allah. Nyun sewu, anakmu tuturane pangel, disuruh ke utara malah ke selatan. Aku yakin Anda sebagai orang tua, dadamu masih terasa panas. Kadang-kadang saking panasi amarah muncul, anak itu kita kaplok. Nek zaman kula biyen Pak di Pelanggrang, tahu di Pelanggrang, kula niki dipenteng abah ya, nanggone wit randu. Dhisik niki randu tok nih, kau gede dipenteng, diambilkan sarangnya pelanggrang nih loh Pak. Semut merah-merah nih kalo, apa itu? Yang metu krotonya dikepiok nongeten, tes mau tangan untuk jupuk nggak bisa Pak, dipenteng. Tadi ya mak nangis, habis itu bentul, ya dicokot di pelanggrang. Untung gak semut geni. Semut geni bagaimana? Itu pelanggrang. Ya sakit sih, sakit. Bapak Ibu, nyun sewu, ada kejadian Nabi Nuh diselamatkan Allah dari tsunami. Ya, karena beliau masuk di dalam kapal, sehingga sebelum terjadi tsunami itu Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat kapal. Dan perintah turun itu ketika saat kondisi cuaca terik atau kemarau panjang.
Akhirnya apa? Kaum itu mengatakan bahwasannya si Nuh ini orang gendeng. Lu nggak ada hujan, nggak ada apa kok bikin perahu. Tapi beliau diam aja. Nanti kau kalau tahu lah, kau akan berkata lain. Sampai pegeli, sampai jengkelnya kaum Pak terhadap ajaran Nabi Nuh. Kapal itu disingi, dibeoli oleh masyarakat, oleh kaum. Tapi suatu saat masyarakat itu jatuh sakit. Akhirnya Allah berwahyu kepada Nuh. Nuh, kalau kamu pingin waras sembuh, tae emang kongkon gawe obat. Tae kongkon gawe obat. Allah ya Karim. Itulah maksud siapa yang menanam dialah yang menuai. Udah kembali kepada wahyu. Yang dimaksud wahyu itu adalah keterangan yang mampu untuk mengubah kondisi ruhaniah. Keterangan yang bisa mengubah kondisi imanmu, atau boleh jadi keterangan yang merevolusi iman karakter hatimu yang tadinya selain daripada Tuhan yang sebenarnya, sekarang masuk pada Tuhan yang sebenarnya. Ini memang kalau ini kita terima dengan akal Pak, nggak mampu. Akal nggak mampu menerima wahyu ini, nggak mampu. Sampai ketika beliau Rasulullah menerima salah satu wahyu, beliau menggigil. Jasad ini menggigil. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, beliau itu dikemuli oleh Aisyah. Kalau nggak salah begitu. Jadi jenengan nanti jikalau menggigil di terasa dingin dan lain sebagainya, udahlah, jangan berhenti, terus lanjutkan Anda mengikuti arus Allah dalam rangka bebersih diri untuk menuju hakikate akunya Allah. Wa aslimu lahu. Sebelum bertindak nanti Anda tata betul tentang masalah pasrah diri. Udah ditata. Jadi saya katakan, nggak bisa 7 hari ya 3 hari, nggak bisa 3 hari ya 1 hari, nggak bisa belas ya bongko. Pak, mohon maaf ya, dalam bulan Muharram 1 bulan diambil 1 hari 1 malam aja sih, masa sih gak sempat? Padahal tempatnya ini saya tidak mewajibkan harus di pondok, enggak. Bisa di rumah, bisa di gua, bisa di hutan, saenak sampean. Mana miturut hati sampean iku mau, bisa. Bahkan sampai nggak bisa siang, saya malam dok. Ya udah, malam aja. Karena siang kita kerja, malam. Sampai begitunya sih Allah itu. Murahnya sampai begitunya. Sebab perkara apapun yang berkenaan dengan dunia itu nggak ada gratis Pak. Cuman satu yang gratis, perkara Allah. Ini gratis. Coba saya melihat perkara urusan dunia, mesti ada hitungan.
Mengapa ada hitung-hitungan? Karena di dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan. Hanya Allah yang tidak mau dibalas, hanya Allah. Setiap saat dan waktu, setiap detik Anda dilayani Allah lewat nafas, itu pun kita tidak mau tahu kalau itu dari Allah. Kita nggak punya etika. Inilah potret banyak manusia seperti ini, Bapak Ibu. Itulah Allah gratis. Nggak ingin Allah dibalas apapun, nggak ingin. Kalau toh ada ayat yang mengatakan olehnya Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata itu untuk menyembah Allah, itu kembali kepada dirimu, bukan manfaatnya pada Allah. Kembali pada diri kita masing-masing. Allah itu laksana matahari, Pak. Apa yang telah dinyanyikan oleh anak kecil itu tentang kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagaikan surya menyinari dunia. Seperti itulah Allah. Gak ada ceritanya matahari ketika menyinari seluruh alam sehingga alam ini menjadi terang, matahari ngomong balesan aku. Gak ada. Itu gambaran Allah dohir, itu seperti itu, Pak. Ini Allah dohir itu. Makanya orang Jawa mengatakan orang tua itu minangka pangeran katon. Yaitu. Makanya ini anak wong tua, kalau ada orang tua minta dibalas pada anak terus ngomong, "Ih colono banyu susuku," misalnya, iku wong tuaku celuk, gak mengerti tauhid ya. Lah ada tak orang tua ngono ya? Saking pegelen delok anak, Masya Allah Pak, kadang muncul kalimat, "Ih colono banyu susuku." Padahal sing nyedot ya dudu anak tok, bapake ya melok nyedot. Ya. Nggih. Sampean, mohon maaf iki syariat ya. Sampean sudah wajar, aku gak nyalahno. Sebagai suami kita kadang-kadang berhubungan intim, kita itu ya nyedot pentil. Hati-hati loh ya. Ojo sampak kok lek nek metu banyu susune. Nek sampak lek sampe dadi anake. Ojo temen lho. Rasane asin-asin ya apa ngoten lho. Tahu Gus sampean gelek kula. Terus bojo kula nek gak ngono gak marem. Wis gak apa-apa, sing wis dibojo lho ya. Niki kan pendidikan seks niku kan ya penting, harus diajarkan juga biar nggak salah, ngeten loh. Pun belakrak untuk gunungnya apa ini. Pun Allah nggak pernah minta jenengan bales. Allah nggak butuh Anda menyembah, enggak. Walaupun ayatnya illa liya'budun, tapi etika toto kromo jenengan kali kula sebagai makhluk atas dasar apa yang telah Allah berikan dua nikmat, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad, maka etikanya kita harus menyembah,
beriman hanya padanya. Hanya itu. Jangan beriman menyembah terhadap selainnya. Anda akan diperbudak nantinya. Akan disibukkan dengan apa yang Anda jadikan sebagai Tuhan Anda. Itu pasti, Pak. Setiap Rasul pasti akan dibawa ajaran ini, Pak. Makanya dalam kesempatan Muharram ini saya tidak hanya menyerukan terhadap Anda yang sudah bertemu saya secara fisik, akan tetapi yang belum bertemu sama saja lakukan di rumah. Apa sah Gus saya belajar lewat channel jenengan? Sah. Di mata Allah sah. Urusan di mata manusia berkomentar sama dengan jenengan iku belajar pada setan, abaikan kalimat itu. Kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saya tanya mengapa kalimat yang tidak bertanggung jawab? Anda bilang setan, sudah tahu setan bagaimana? Belum. Lah ngapain terus kui ngomong setan? Anda bilang itu nafsu, Anda sudah tahu ketemu nafsu, yang bagaimana nafsu? Kita Pak jujur yang ada di syariat saja nggak pernah tahu mana sih nafsu itu, ya tak? Paling tidak kita dapat keterangan nafsu itu ya ngajak kamu berbuat jelek. Contoh kau maling, contoh kau waktu sholat gak sholat, contoh kau melakukan perbuatan maksiat. Engko dhisik cak, entar dulu. Allah sudah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu itu adalah musuhmu yang nyata. Nyata itu jelas. Mengapa kau bikin tidak jelas? Itu oleh karena kau tidak mau menerima kalimatin wahyu yang kusebut tadi. Ini persoalannya Pak. Bapak Ibu hadirin, ayatnya surat Al-Baqarah 37 itu hukumnya pasti Allah terima tobatin Nabi Adam. Terus kembali kepada kita, letak kepastian Anda, seluruh kesalahan apapun yang pernah Anda lakukan, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi yang sudah tidak terhitung jumlahnya, bagi Allah itu sangat kecil bila mana taubat Anda diterima. Besar kaya apa dosamu, bila mana Allah itu menerima tobatmu, maka dosa itu di mata Allah jadi kewajil. Kecil kaya apa dosa yang pernah kau lakukan, manakala Allah tidak mengampuni, maka kecil itu menjadi besar. Caranya bagaimana? Seperti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Adam. Cukup jenengan kalau tidak dengan berdiri, dengan duduk. Jikalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Akal ini lepas. Cara untuk melepaskan akal dari urusan-urusan dunia, hatimu harus ada tindakan penghilangan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud. Jikalau belum mampu menghilangkan kewujudan atas diri makhluk ini, maka hilangkanlah rasa keakuanmu yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Sudah lepaslah sambil menerima datangnya pengakuan rasa akunya urip Allah dalam dirimu. Pun ketika proses ini nanti terjadi, maka Anda akan mesti masuk di alam fana.
alam di mana Anda sudah tidak ingat lagi dengan persoalan dunia. Istri, suami, anak, harta benda sudah tidak ada gambar di dalam hatimu, sudah gak ada. Itu bentuk bahwasanya Allah telah mensucikan keakuanmu dari pengakuan-pengakuan tersebut. Wis, kamu jangan takut apapun bentuk kahanan kejadian yang akan terjadi di situ. Jangan pernah jenengan meminta dan jangan pernah Anda takut dan lain sebagainya. Pokoknya ikutono seperti taek kintir. Wis paham nggih? Wis entah sampean lakukan mulai kapan terserah jenengan dan dilakukan dimanapun Anda, monggo. Saya ulang, tobatin Nabi Adam itu jatuh di tanggal 10 Muharram pun inti. Lah, tanggal 1 Muharram jatuh mulai hari ini. Kita pakai Komariah bukan Samsiah, Pak. Kalau Komariah itu diawali dari hurufus Samsi, surupe srengeng tenggelamnya matahari. Berarti maghrib tadi itu jatuh 1 Muharram. Maghrib tadi, ya. Nanti tanggal 2-nya besok Ahad niku maghrib itu berarti 2 Muharram. Ini kita pakai hitungan Komariah. Komariah itu apa? Bulan Hijriah. Kalau Samsiah umum itu jatuhnya jam 12 malam. Sret ngalih jam 12 mulai pagi. Pagi iku mulai bukae dino. Tapi kita umat Islam khususnya memakai Komariah. Wis itu aja, Pak, yang bisa kami sampaikan. Ingat, kita itu selalu dilayani Allah, dan sadarilah semua apa yang Allah layani terhadap kita semata-mata bentuk nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat penciptaan, nikmat kebutuhan apa setelah kita tercipta, napas, mata, telinga, apapun yang kita butuhkan di dunia ini, Allah kasih gratis semuanya. Allah wis ngasih gratis, lah sekarang Anda harus mempunyai etika apa yang harus Anda balas. Padahal Allah tidak minta balasan. Cuman etikanya hanya satu. Iman tentang iman, jangan pernah terhadap selainnya. Caranya faktulu anfusakum. Udah, patenono keakuanmu sebagai makhluk, rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa apa-apa, punya apa-apa, sudah. Idfin wujudaka, kubur eksistensi keakuanmu di dalam bumi humul ini. Wis bila mana mudahnya jenengan iku pelepasan diri, didorong dengan dzikir sir, gak apa-apa, lakukan. Hatimu mengucap hu, masuk keluar Allah, gak apa-apa. Kalau itu untuk mendorong mudahnya lepasnya keakuan diri, monggo. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan untuk sesi Muharram yang terpenting. Selanjutnya kita masuk pada sesi